Assalamualaikum sejahtera kami ucapkan. Assalamualaikum sejahtera kami doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Robbi, yang mana telah memberi tanpa henti, yang telah terbukti gaya hidup semakin bergengsi, pakaian rapih berdasi, rumah mewah berpagar besi, di depannya mobil Mercy, makanan pun keju dan roti, ditambah TV dan CD adalah anugerah yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habib tertinggi, Panglima termulia anti durhaka, yang mana telah membawa zaman dari zaman Sayyidina Ali sampai zaman Rubin.id, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang berjudul melihat pada orang yang lebih rendah dalam hal materi dan penghidupan. Saudaraku yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk tidak melihat pada orang yang berada di atas kita dalam masalah keduniawian. Tujuan dari hal itu adalah supaya kita senantiasa mensyukuri segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, dan janganlah lihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut agar kamu mensyukuri segala karunia yang telah Allah berikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan ataupun mengingatkan umatnya untuk tidak menengadahkan pandangan kepada mereka yang kehidupannya jauh lebih enak di dalam masalah keduniawian. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, dan janganlah lihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut agar kamu mensyukuri segala karunia yang telah Allah berikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan ataupun mengingatkan umatnya untuk tidak menengadahkan pandangan kepada mereka yang kehidupannya jauh lebih enak di dalam masalah keduniawian. Orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang hidup di dalam gemilang harta kekayaan yang melimpah, posisi, kedudukan, ataupun jabatan, dan lain sebagainya. Disadari ataupun tidak, seringkali kita lupa untuk melakukan perintah Rasulullah SAW ini. Kita seringkali melihat kepada orang yang berada di atas kita. Padahal yang demikian adalah godaan syaitan yang dapat menjerumuskan kita ke jurang kerugian. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yaitu ketika kita silau melihat mereka yang kehidupannya menurut kita jauh lebih enak, nyaman, dan tentram, sehingga timbul rasa iri dengki di dalam diri kita dan melupakan segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya, ketika kita tinggal di kontrakan dan terpukau melihat mereka yang kehidupannya memiliki rumah sendiri yang megah, yang mewah, dan indah, maka ingatlah selalu teman-teman, di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang hidup jauh tidak lebih baik dari kita, yaitu mereka yang hidup di emperan pertokoan ataupun di kolong-kolong jembatan. Ataupun ketika kita iri melihat mereka yang memiliki penghasilan yang tinggi dari kita, maka ingatlah selalu teman-teman, di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang-orang yang bekerja serabutan, dan orang-orang yang tidak tahu bagaimana dia bisa makan untuk esok hari. Akan tetapi, lain halnya apabila kita berbicara masalah agama, ketaatan, dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah semestinya kita melihat pada orang yang berada di atas kita. Mengapa? Agar kita termotivasi untuk meniru kesungguhan mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah semestinya kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Maka dari itu teman-teman,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa melihat kepada orang yang berada di bawah dalam masalah keduniawian. Tujuan dari hal tersebut adalah supaya kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan qanaah, yaitu orang-orang yang senantiasa merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita tanpa rasa iri dengki di dalam diri kita. Sebagaimana contohnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Beliau adalah sosok inspiratif dan panutan bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia, yaitu beliau mencari nafkah pada hari tersebut dan tidak menunda-nundanya. Dan begitu pun pada esok hari, beliau mencari nafkah pada esok hari untuk beliau makan pada esok hari tersebut. Dan beliau selalu melakukannya terus-menerus di dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi atas apa yang telah beliau lakukan selama masa hidupnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.